seorang pria menemukan tubuh wanita yang tak lain adalah Heather mengapung di sungai Belknap. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Di channel ini aku sering membahas kasus true crime dan beberapa topik menarik lain yang bisa kalian lihat di Berandago. So, jika tertarik dengan channel ini, sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah memilukan yang terjadi di Oklahoma, Amerika Serikat dan menimpa seorang remaja bernama Heather Ridge. Pada tahun 1996, Heather merupakan siswi kelas 10 di SMA Waurika dan merupakan anggota tim cheerleader. Dia juga terpilih sebagai siswi favorit seangkatan dan masuk nominasi Homecoming Queen atau ratu di acara pesta sekolah gitu ya. Biasa kalau di luar negeri tuh sekolahnya suka ngadain pesta, terus dansa, budayanya beda sama di sini ya. Namun sayangnya, Heather tidak akan bisa mewujudkan salah satu impiannya itu. Ini dia cerita tragis yang menimpa sang cheerleader cantik Heather Ridge. Heather Rose Ridge lahir pada 19 Januari 1980 dan merupakan anak ketiga dari pasangan Lloyd dan Gail Ridge. Dia tinggal dengan keluarganya di Waurika, Oklahoma. Orang tua Heather merupakan pendatang di Waurika. Mereka pindah dari Elgin ke sana tahun 1974, 6 tahun sebelum Heather lahir. Dan alasan memilih tinggal di Waurika karena suasana kotanya yang tenang, asri, dan gak terlalu banyak penduduknya waktu itu. Menurut Lloyd dan Gail, wilayahnya ideal untuk membesarkan anak-anak mereka. Nah, si bungsu Heather adalah gadis yang periang. Dia banyak teman dan populer di sekolahan dari SD. Begitupun pas SMA. Di SMA-nya yaitu SMA Waurika, dia termasuk murid yang cerdas dan juga anggota tim cheerleader. Tahun 1996, saat dia baru kelas 10, Heather bahkan masuk nominasi sebagai Homecoming Queen di pesta sekolah yang akan datang. Kehidupan sempurna SMA Heather nggak cukup sampai di situ. Layaknya film remaja Hollywood di mana siswa populer pacarnya juga siswi populer, Heather berpacaran dengan kapten tim football sekolah bernama Randy Wood. Sempurna banget ini masa SMA-nya ya. Seperti Heather, Randy juga dinominasikan sebagai Homecoming King. Jadi ada Homecoming King dan Queen. Di awal masa pacaran, Heather dan Randy adalah pasangan yang sempurna. Relationship goals gitu istilah anak mudanya. Mereka selalu terlihat romantis, ngobrolin banyak hal, bercanda-bercanda, dan bahkan pergi ke gereja bareng. Sayangnya, seperti hubungan pada umumnya yang pasti nggak selalu mulus, lama-lama Heather dan Randy jadi sering berantem. Heather itu punya watak yang ramah banget sama teman-temannya, terutama sama teman cowok di sekolahnya. Dan Randy cemburu atas sikap Heather ini. Puncaknya dia mutusin Heather di musim panas tahun 1996 saat dia tahu Heather punya hubungan spesial sama cowok lain di sekolahnya. Heather pun jadi frustasi, dia nggak rela diputusin Randy. Please Randy, jangan tinggalin aku. Tapi Randy udah terlanjur emosi dan udah males sama Heather. Di tengah kacaunya Heather setelah diputusin, gak lama sang ayah terkena musibah kecelakaan hingga koma. Makin campur aduk perasaan Heather. Rasanya dia dapet cobaan yang bertubi-tubi. Dan untuk coping mechanism stresnya atau untuk meredakan rasa stresnya, Heather cari pelarian dengan mulai meminum alkohol. Dia juga sampai bolos sekolah beberapa hari. Terus hampir tiap malam dia menyelinap keluar rumah buat ngumpul sama teman-temannya dan mabuk-mabukan. Lalu seminggu setelah putus dari Randy, Heather datang ke acara pertandingan football sekolah. Tapi dia datang dalam keadaan mabuk. Alhasil pihak sekolah memberikan hukuman pada Heather karena dia masuk sekolah dengan kondisi seperti itu. Dan diskors selama 3 hari. Pihak sekolah juga membicarakan hal ini kepada orang tua Heather. Mereka mengungkap perubahan negatif sang anak dan menyarankan agar membawa Heather untuk konseling ke terapis. Orang tua Heather setuju. Gimana pun juga mereka nggak mau Heather terus-terusan seperti ini ya. Akhirnya sang ibu buat janji temu dengan seorang psikolog buat nerapi Heather pada 3 Oktober 1996. Namun sayangnya pertemuan itu tidak akan pernah terwujud. Tanggal 2 Oktober 1996, Heather dimarahin abis-abisan sama ibunya. Gara-gara dia sering menggunakan telepon rumah, hingga tagihan telepon mencapai $300 atau sekitar 4,5 juta rupiah kalau sekarang. Banyak banget ya.
Saking emosinya, Gail bilang ke Heather kalau dia itu bisanya cuma nyusahin dan ngabis-ngabisin duit orang tuanya aja. Heather benar-benar shock dengar ibunya ngomong seperti itu, dan ucapan ini sepertinya juga akan menghantui Gail seumur hidupnya. Setelah berantem hebat, Gail dan Heather semalaman diam-diaman, dan keesokan paginya Gail masuk ke kamar Heather untuk membangunkannya buat ke sekolah, tapi Heather gak ada di kamarnya. Gail panik dan langsung menelpon orang-orang yang sekiranya tahu keberadaan Heather. Perasaannya tentu sangat gak karuan, apalagi semalam itu dia sempat berantem sama Heather, dan keadaan anaknya ini kan lagi gak stabil gitu ya. Gail juga menelpon polisi, namun pihak kepolisian menolak untuk memasukkan kasus ini sebagai kasus orang hilang. Mereka menganggap kalau Heather cuman kabur aja. Akhirnya Gail berusaha sendiri untuk menemukan anaknya. Dia menghubungi temannya yang bekerja di SMA Waurika, SMA-nya Heather, dan mengetahui fakta bahwa pada tanggal 3 Oktober, di hari Heather menghilang, ada 2 siswa yang tidak masuk sekolah, yaitu Randy Wood dan temannya Joshua Bagwell. Kalau Randy Wood kita udah tahu sedikit ya latar belakangnya. Dia kapten tim football dan juga mantan pacar Heather. Nah, kalau Joshua Bagwell, dia adalah murid kelas 10 berusia 17 tahun dan dari keluarga kaya raya. Joshua adalah teman dekat Randy. Gail yang merasa kok kebetulan banget Randy gak masuk di saat Heather menghilang, akhirnya menghubunginya untuk ditanya-tanyain. Randy mengatakan pada Gail kalau di malam tanggal 2 Oktober itu, dia pergi minum sama Joshua. Dan keduanya mengaku kalau mereka gak ketemu Heather malam itu. Randy sendiri juga bingung Heather kemana. Namun rumor yang merebak di sekolahan mengatakan sebaliknya. Para murid berspekulasi kalau Heather di malam sebelum dia menghilang, jadi tanggal 2 Oktober, pasti menyelinap pergi dari rumah buat datang ke acara pesta kecil-kecilan yang diadain Joshua. Karena timingnya pas banget tuh. Dan murid-murid di sekolah berspekulasi bahwa Heather gak mungkin melewatkan momen itu. Secara Heather itu anak party banget, dan yang ngadain acara juga temen dekatnya. Tapi rumor hanyalah rumor. Gak ada bukti apapun yang mengindikasikan Randy ataupun Joshua terlibat dengan kasus hilangnya Heather. Beberapa hari berlalu, pencarian Heather masih terus dilakukan oleh orang tuanya, dan polisi kali ini sudah terlibat, namun hasilnya tetap nihil. Sementara itu pada tanggal 10 Oktober, Randy memenangkan nominasi sebagai Homecoming King. Dan di hari yang sama ketika pesta sekolah digelar, seorang pria menemukan tubuh wanita yang tak lain adalah Heather mengapung di sungai Belknap di perbatasan antara Oklahoma dan Texas. Awalnya korban gak langsung diketahui identitasnya ya. Namun setelah pria itu melapor ke polisi dan pihak berwenang mengidentifikasi mayat korban, mereka menemukan sebuah cincin yang terpasang di jari korban. Karena kebetulan polisi saat itu juga sedang menangani kasus hilangnya Heather, mereka lalu menghubungi Gail dan menanyakan apakah dia mungkin mengenal cincin itu. Dan ternyata cincin tersebut adalah milik Heather, hadiah ulang tahunnya ke-16 dari Lloyd dan Gail. Langsung lemes banget itu orang tuanya Heather pas tahu kondisi anaknya. Dari pemeriksaan polisi, Heather telah 9 kali menggunakan senapan Mossberg M9, 1 kali di kepala bagian belakang dan 8 kali di punggung. Dan Heather juga telah dilepaskan. Polisi pun segera mencari pelakunya. Di kota yang penduduknya kurang dari 2.000 orang, Waurika hanya punya 1 toko hardware atau toko alat keras yang jual perkakas tangan, perkakas listrik, engsel, kunci, peralatan rumah, dan lain-lain, semacam toko bangunan gitu ya. Cuma di toko itu juga ngejual senjata api. Ini adalah hal lumrah di sana. Mengingat senjata api bukanlah barang ilegal dan bisa dimiliki oleh orang sipil, tentunya harus disertai dokumen pelengkap ya. Nah, kita tahu jika Heather meninggal karena dan polisi nggak tahu nih siapa pelakunya. Maka langkah yang diambil adalah mereka mendatangi toko hardware yang ngejual senjata api di Waurika itu, dan kalau beruntung usaha ini akan membantu mereka mengungkap pelaku. Saat pemilik toko diinterogasi, dia bilang beberapa hari lalu ada yang membeli senapan Mossberg M9 dari tokonya. Dan dia ingat betul pembelinya adalah 2 pemuda setempat, yaitu Joshua Bagwell dan seorang siswa dropout berusia 20 tahun, Curtis Gamble. Curtis kebetulan juga mengenal Randy, temennya gitu, dan dia merupakan pemuda urakan yang sering mengendarai mobil ugal-ugalan dengan posisi mabuk. Curtis juga punya rekam jejak yang buruk. Saat remaja dia pernah dipenjara karena terbukti telah mengancam gurunya. Setelah mengetahui profil kedua pembeli, polisi memutuskan untuk mendatangi rumah nenek Curtis, yaitu Reda. Reda mengatakan bahwa belum lama ini dia melihat cucunya menenteng senapan Mossberg M9.
Dia menambahkan bahwa Curtis seringkali pergi ke sungai Belknap untuk berburu hewan liar kecil. Polisi kemudian membawa Curtis dan Joshua untuk diinterogasi. Dari situ detektif melihat ada kejanggalan dalam keterangan keduanya. Dan karena selama interogasi Joshua menyebut nama Randy pun juga ikut diinterogasi. Dengan segala informasi dan bukti yang didapat di mana semuanya saling terkait, polisi akhirnya menahan Randy, Joshua, dan Curtis atas kasus pembunuhan Heather. Sekarang mari mengungkap fakta yang terjadi pada malam tanggal 2 Oktober 1996, sehari sebelum Heather dilaporkan hilang oleh ibunya. Malam tanggal 2 Oktober, Randy, Joshua, dan Curtis berencana menjemput Heather di gereja depan rumahnya seperti yang diminta Heather. Terus setelah itu mereka mau ngadain pesta di tempat Joshua. Tapi pas mereka sampai, ternyata Heather sudah pergi. Heather udah pulang waktu itu dan sedang bertengkar dengan ibunya masalah tagihan telepon. Ketiga laki-laki itu akhirnya balik ke trailer milik Josh. Jadi trailer itu bentuknya semacam ini. Di dalamnya bisa diisi perabotan gitu. Dan ternyata pas mereka sampai, Heather udah ada di sana. Setelah dimarahin ibunya, Heather menyelinap keluar kamar lewat jendela, terus pergi ke tempat Joshua. Keempatnya kemudian pesta di sana, minum-minum, sampai Heather pingsan. Dan ketika pingsan ini, Heather oleh ketiganya. Setelah mulai siuman, Heather berteriak meminta bantuan. Namun karena takut harus berurusan sama polisi, Curtis mengatakan pada kedua temannya, jika jalan keluar satu-satunya biar mereka nggak ditangkap polisi adalah dengan melenyapkan Heather. Mereka semua sepakat dan ketiganya membawa Heather ke sungai Belknap, di mana di sana dia lalu dihanyutkan ke sungai. Setelah menjalani proses pengadilan yang panjang, Randy, Joshua, dan Curtis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jadi itu tadi kisah memilukan yang menimpa Heather Ridge. Niatnya mau seneng-seneng mencari hiburan abis berantem sama ibunya, malah akhirnya jadi begini. Dan juga gak bisa ngebayangin gimana hancurnya hati orang tua korban. Apalagi sebelum meninggal, ibu Heather sempat marah-marah dan keceplosan bilang kalau Heather itu kerjaannya cuman nyusahin dan ngabisin duit orang tua. Ya meskipun begitu, mau gimana lagi? Harus bisa berdamai dengan keadaan. Dan setidaknya pelaku sudah diberikan hukuman yang setimpal. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan mendekati barang yang dilarang agama seperti minuman alkohol gitu. Terus jangan gampang percaya sama orang meskipun kita udah kenal lama sama mereka, karena kita nggak tahu hal buruk apa yang mungkin bisa mereka lakukan. Jadi jaga diri aja ya. Kalau menurut kalian gimana tanggapannya atas kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak video tadi sampai akhir. Ayo klik tombol subscribe dulu buat yang belum. Jangan sampai ketinggalan update video terbaru dari aku. Dan tonton juga video-videoku yang lain. Bisa klik di sebelah sini, atau kalian pilih sendiri videonya di playlist sebelah sini. Tonton semua sih kalau saranku. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.